Ada banyak ustadz sekarang Pak yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka Pak. Bikin ceramah judulnya 140 kesalahan orang yang salat. Banyaknya itu. Nah rukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak sholat kau salahkan? Ada juga penceramah begitu. Neraka saja dicerita. Dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Itu saja ceramahnya Pak. Bida-bida saja. Bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Nabi saja dakwah luar biasa. Datang orang, ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelanggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah, besar dosamu bos. Maka kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah 30 hari saja saya kecolongan. Apalagi 60 hari. Tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu kau kasih makan fakir miskin 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi, ini sudah miskin melanggar lagi. Kata Nabi, kalau begitu sudah, kau bawa ini kurma, bawa kau di kampungmu ini, kasih cari orang miskin. Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Ini juga paling miskin lagi begini. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi bilang, ya sudah, kau makan sendiri itu kurmamu. Coba. Ini ada penceramah Pak, neraka aja nak cerita. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Taksiyah bid'ah. Halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Maka apa yang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah sesat, masuk neraka. Kalau gara-gara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong Anda ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka silakan kau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan puji syukur. Iya toh? Maka yang baik penceramah, kalau berbeda pendapat, kemukakan semua pendapat ahli mazhab, sudah itu silahkan jamaah yang memilih. Berbeda pendapat dalam Islam itu hal yang lumrah. Berbeda pendapat dalam Islam itu rahmah. Yang menjadi masalah kalau Anda tidak mau menerima perbedaan pendapat dan menyalahkan pendapat orang. Itu salah. Bagaimana kunut? Boleh. Tidak kunut? Boleh. Kunut boleh, tidak kunut boleh. Jadi yang mana yang salah? Yang tidak sembahyang subuh. Jelas itu bos. Ya, jelas. Jangan sombong gara-gara ilmu. Apalagi yang kasih sombong orang. Ada pangkat jabatan, anggota DPR, bupati. Jangan kau sombong bos. Kau jadi bupati karena dipilih oleh rakyat. Tidak ada pilih kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anggota DPR, jangan kau sombong. Kau jadi duduk anggota DPR karena ada rakyat memilihmu. Anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis, tolong bang, kasihan saya. Kalau bukan kau, mati saya, di malu saya. Tolong kasihan, tolong bang, idik mati ko si idik, mandi ko dek gagai idik mati kak kasihan. Tolong saya. Waktunya mau dipilih kayak pengemis, sekali jadi anggota DPRD kayak raja, susah ditemui. Sibuk saya, di reject kita punya telepon. Masya Allah. Jangan sombong, lambat loading itu. Apalagi yang membuat orang sombong? Apa? Harta. Jangan sombong gara-gara harta. Tidak, Allah tidak larang kamu kaya. Allah tidak larang kamu banyak duit. Tapi Allah larang kalau engkau meremehkan orang miskin. Ya. Jangan sombong gara-gara kaya. Allah marah. Nah tegur ki seperti tsunami di Palu. Gempa di Donggala. Sekejap tidak sampai 5 menit miskin. Coba. Ya, jangan sombong gara-gara harta. Kalau Allah marah, banyak duitmu, kasih bangkrut. Oke, masih banyak duit, masih banyak duitnya. Tapi kalau Allah marah, apa? Nah, kasih penyakit dalam diri kita sehingga banyak duit tidak ada bisa dia makan. Banyak orang kaya itu berhadapan meja makan, bukan makanan, nah pikir apa? Penyakit.
asam urat, kolesterol, ginjal. Aduh, nggak ada bisa ku makan. Duitnya 7 miliar tapi dilarang makan nasi. Baik, apa enaknya dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan petsin, dilarang makan daging, dilarang makan, semua dilarang. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. 7 miliar uangnya di ubi bisa makan. Cilaka ngana. Nah, begitu dia ke dokter, apa dia bilang dokter? Bapak selama aktif tidak pernah kena matahari. Mulai besok bapak harus kena jemur matahari. Mulai jam 7:30 sampai jam 10 bapak keliling di kompleks. Jangan pakai baju ya. Nah, bapak pakai celana pendek. Jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di kompleks dari 7:30 sampai jam 10 tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong gara-gara harta. Apalagi yang membuat biasa orang sombong? Karena popularitas. Kaya, cantik. Nah, ibu-ibu jangan cantik. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun sweet 17. Cantik memang menggoda. Setiap kau tersenyum satu kampung terpesona. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71. Masih cantik kok. Senyum lari cucumu. Dikira mau digigit. Hah? Berhenti sombong. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Allah melaknat orang-orang yang sombong. Kenapa? Sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Kenapa? Itulah sebabnya Asmaul Husna yang kita baca tadi, satu dari 99 nama Allah ada disebut Al-Mutakabbir. Apa itu? Yang maha kaya, yang maha sombong. Kenapa Al-Mutakabbir maha sombong? Kenapa Allah maha sombong? Karena memang hanya Allah yang tak terbatas. Apa yang disombongkan kita, Pak? Di atas langit ada langit. Bapak kaya, masih ada lebih kaya dari Bapak. Maka Allah dalam hadis qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. 3 temannya setan, Pak. Saya ulang, temannya setan di dunia. Satu diantaranya kata Nabi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya pangkat, pejabat sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan, temannya setan kalau dia sombong. Kaya mukanya cantik rupawan, sombong, temannya setan. Tapi meskipun dia temannya setan, orang masih memaklumi. Kalau dia kaya, jabatannya tinggi, selebriti, cantik, orang masih bilang, iya tahu, wajarlah dia sombong. Dia kaya, ada pangkatnya, populer, cantik. Meskipun dia temannya setan, tapi memang ada jalannya dia sombong. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, tidak terkenal, hitam, bau mulutnya, busa-busa kalepanya, sombong lagi. Bukan mako temannya setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Ada sombong di sini? Ada. Sombong menyebabkan putus persaudaraan karena Anda meremehkan orang lain. Begitu Anda meremehkan orang lain, maka Anda orang tersinggung dan bisa terjadi perkelahian. Apalagi yang menyebabkan orang sombong, orang berpecah belah? Apalagi? Sakwa sangka, buruk sangka. Buruk sangka menyebabkan putusnya persaudaraan. Bahkan buruk sangka bukan persaudaraan antar sesama manusia saja, bukan hanya tetangga saja, bukan teman kantor saja yang bisa bubar, tapi karena buruk sangka suami istri bisa bubar. Kenapa? Dia telepon suaminya tidak dijawab. 2 kali nak telepon tidak dijawab. Akhirnya apa? Buruk sangka kami. Pasti ketemu lagi tuh temannya. Si runtut sih. Ada lagi tuh sama teman SMA-nya. Pasti nak pegang di tangannya. Padahal ibu baik sangka. Suami tak tidak angkat teleponnya karena lagi menghadap sama komandannya. Masa mau terima telepon? Dianggap kurang ajar sama atasan. Telepon tidak jawab, baik sangka. Oh mungkin suamiku lagi buang air besar. Kan tidak enak kata rutin. Sedikit lagi bu. Tidak nyaman bos. Baik sangka. Ayo. Ada sesuatu. Saya lihat istrimu, suamimu bonceng cewek.
Dua kali saya lihat lewat, lain-lain dia bonceng cewek, dua cewek dia. Baik sangka, apa? Suamiku memang bonceng cewek lain-lain karena kerjanya tukang ojek. Baik sangka. Ya.